I thought you like quiet. What? Hai, how are you today? Piye kabare? Kumaha cager? Oke, welcome back to Mami Movie. Saya Amel Karamel Montel anu bawel. Kali ini saya akan nge-review film The Transporter 1 yang dibintangi oleh uak kawalan saya sendiri, yaitu Jason Statham, yang pasti setiap aksinya sangat bombastis dan amazing. Oke, tanpa dilama-lamain lagi, kita tonton aja filmnya, karena kalau terlalu lama bikin sakit dan lecet. Oke, let's go, come on, you baby. Film ini diawali di sebuah basement. Terlihat lelaki di dalam mobil yang berdandan rapih, dan dia adalah Frank Martin. Frank bekerja sama sebagai pengemudi bayaran pengantar paket yang profesional. Jam alarm berbunyi, saatnya Frank bekerja. Setiba di lokasi penjemputan paket, ternyata paket tersebut adalah penjahat yang baru saja beres merampok bank. Para perampok itu pun langsung menaiki mobil Frank. Kepala Frank langsung ditodongkan senjata, namun Frank tidak sedikit pun merasa ketakutan. Frank menjelaskan bahwa kesepakatan awal dia akan mengantarkan 3 orang saja. Frank telah memperhitungkan kecepatan dan beban mobil yang dia gunakan untuk menghindari kejaran polisi. Daripada ditangkap polisi, si ketua perampok itu pun menembak temannya sendiri. 154 Polisi pun terus mengejarnya. Disinilah Frank menunjukkan keahliannya dalam mengemudi. Banyak rintangan, jalan yang dilalui, jalan yang sempit, jalan yang berkelok-kelok, hingga menyebabkan salah satu penjahat oleng dan mabuk menjadi pusing sakit kepala sampai muntah-muntah uta-uger. Dan akhirnya Frank pun lolos dari kejaran polisi. Setiba di lokasi, Frank diberikan sisa uang bayarannya. Namun Frank diminta kembali untuk mengantarkan pergi keluar kota, tapi Frank menolaknya karena dalam kesepakatan awal cuma menghantar sampai tempat ini saja. Dan Frank pun kembali pulang. Setiba di rumah, Frank langsung mencuci mobil dan mengganti plat nomornya. Terlihat di berita di televisi bahwa perampok yang tadi diantar Frank, mereka telah tertangkap di batas kota. Tidak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Inspektur Tarkoni, atau kita panggil saja Inspektur Mustafa. Bapak Inspektur ini menjelaskan bahwa telah terjadi perampokan di bank, dan perampok tersebut menggunakan tipe mobil dan warna cat yang sama yang dimiliki oleh Frank. Frank yang dicurigai telah bekerja sama dengan perampok itu memberikan alasan bahwa yang memiliki kendaraan seperti ini sangatlah banyak di kota ini. Frank juga menjelaskan bahwa dia mantan tentara. Di masa pensiunnya, dia ingin menjalani hidup yang tenang dan damai. Mendengar hal itu, Inspektur Mustafa pun langsung kembali pulang. Selang beberapa menit, ada yang menelponnya agar Frank menemuinya malam ini di bar.
Singkat cerita, malam pun tiba. Prank diminta untuk mengantarkan paket ke bosnya. Prank dengan teliti mencatat ukuran berat dan jarak tempuh paketnya itu. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, Prank memiliki aturan sendiri. Yang pertama, barang atau paket yang sudah sepakat tidak boleh dirubah. Yang kedua, tidak boleh menyebutkan nama seseorang. Yang ketiga, tidak boleh membuka isi paket. Setelah mereka sepakat, Prank pun mulai melakukan pekerjaannya. Perjalanan ini akan menempuh jarak 250 mil. Di tengah-tengah perjalanan, ban mobil Prank bocor terkena paku. Mau tidak mau, Prank harus menggantinya dengan ban serep yang berada di bagasinya itu. Tapi pas dibuka bagasi mobil, Prank sangat terkejut. Ternyata barang paketnya itu bergerak-gerak, guys. Tanpa dihiraukan, Prank langsung mengambil bannya. Setelah beres mengganti ban, lalu Prank beristirahat di rest area untuk makan nasi bungkus. Setelah itu, Prank kembali menuju bagasi mobil. Namun Prank merasa penasaran apa sebenarnya yang ada di dalam isi paket itu. Dengan pelan-pelan lalu Prank membukanya, dan ternyata isi paketnya adalah seorang wanita. Lalu Prank memberinya minum dan menutup kembali bagasi mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Oke, saat di perjalanan, Prank merasa terganggu dan risih ketika dia mendengar suara berteriak gorowokan di dalam mobil itu. Lalu Prank membukanya dan ternyata wanita tersebut kebelet ingin pipis aja. Prank pun memberinya izin untuk pipis di semak-semak dan tidak boleh jauh-jauh. Dengan menggunakan tali yang diikatkan di lehernya itu adalah tanda untuk mengetahui wanita itu berniat untuk kabur. Setelah Prank menghitungnya, wanita itu tidak kunjung kembali, guys. Ternyata benar aja wanita itu telah kabur. Sontak membuat Prank murang maring pada dugu. Prank pun menyusulnya ke hutan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya wanita itu tertangkap oleh Prank. Pada saat Prank membawanya ke mobil, terlihat dua polisi yang sedang patroli memeriksa mobil Prank. Dan kedua polisi itu pun melihat Prank sedang membawa wanita dalam keadaan mulutnya ditutupi lakban. Hingga membuat polisi itu pun curiga dan langsung menangkap Prank. Namun semua itu dapat dengan mudah diselesaikan oleh Prank. Tibalah Prank di tempat tujuan. Prank disambut oleh bos mafia yang bernama yang bernama siapa ini ya? Kok tidak ada namanya? Oke, kita panggil bos mafia aja ya. Si bos mafia ini bertanya kepada Prank, apakah antum membuka paketnya? Lalu Prank menjawab bahwa peraturan ketiga, Ana tidak boleh membuka paketnya. Setelah itu seperti biasa, sisa uang pembayaran paket langsung diberikan kepada Prank. Ketika Prank mau pergi menuju mobil, si bos mafia ini meminta sekali lagi untuk mengantar paket sebuah koper. Tanpa banyak basa-basi, Prank langsung menerimanya. Grenoble, 306 Rue de Lac. Ketika di perjalanan, Prank yang capek dan kehausan berhenti dulu untuk membeli minuman. Ketika Prank kembali menuju mobilnya, tiba-tiba ada yang mencoba membunuh Prank. Ternyata koper yang dipaketkan itu adalah isinya sebuah bom waktu. Prank kembali menuju markas bos mafia itu. Semua anak buahnya yang ada di markas itu dibuatnya babak belur oleh si Prank.
Di ruangan lain, wanita yang sedang disekap berusaha meloloskan diri, entah pergi kemana. Setelah menghabisi para penjahat itu, lalu Frank mencuri mobil yang ada di garasi sebagai pengganti mobilnya yang telah hancur. Di tengah perjalanan, Frank ngerem mendadak mobilnya. Ternyata wanita itu telah berada di dalam mobil Frank, menjadi kesal dan murang-maring terparah ruguh diri. Dan Frank pun menurunkan wanita itu, juga meninggalkannya di tengah jalan. Setelah beberapa meter meninggalkannya, Frank yang karunyaan kembali menjemput wanita itu dan membawanya pulang. Setiba di rumah, Frank menanyakan siapa nama kamu. Wanita itu pun menjawab, "My name is Lai." My name is Ternyata Lai Lai. mengalami I come from masalah Tra- besar dengan para mafia itu. Frank yang sudah capek tidak ingin loba dedengeun dan tidak ingin terlibat lebih jauh, langsung membuatkan mie rebus. Dedengean emang naon? Frank yang sudah capek tidak ingin loba dedengeun. Frank yang sudah capek tidak ingin loba dedengean dan tidak ingin terlibat lebih jauh, langsung membuatkan mie rebus dan pergi ke kamar untuk tidur. Where are you going? Night sleep, I always see things better. Be my guest. Pada esok harinya ketika Frank terbangun dan menuju tempat makan, ternyata Lai sudah membuatkan makanan bandros hangat untuk sarapan si Frank. Bandros bajigur. Tidak lama kemudian datanglah Inspektur Mustafa. Dia menanyakan mobil Frank yang ditemukan telah hangus terbakar dan ditemukan 2 orang polisi di dalam bagasinya. Kemudian Lai mengantarnya pulang ke rumah He had a kind face. dengan alibinya yang cukup kuat. Inspektur Mustafa pun sedikit mempercayainya, namun dia telah mengetahuinya bahwa Frank menyembunyikan sesuatu. Sambil mengantarnya pulang, Bapak Mustafa ini meminta Frank datang ke kantornya untuk memberikan laporan yang lebih lengkap. Ketika di dalam rumah sedang berduaan, Frank mengatakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba sebuah roket menghantam rumahnya dan dilanjutkan hujan peluru yang menembaki rumah Frank. Dor. Okay. Entah berapa banyak peluru yang ditembakkan hingga penjahat ini kembali meluncurkan sebuah roket yang akan menghancurkan rumah Frank. Mantan tentara yang sudah terlatih, ternyata dia sudah menyiapkan segala sesuatunya yang akan terjadi pada dirinya. Frank telah membuat jalan rahasia yang akan menghubungkan ke rumah keduanya melalui jalan laut. Setiba di rumah keduanya, Frank yang merasa kesal lalu ditenangkan dengan sentuhan lembut menggairahkan oleh Lai. Lai, 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 Lai. Oke, setelah itu mereka berdua datang ke kantor polisi menemui Inspektur Mustafa. Lalu Frank dimintai keterangan atas rumahnya yang telah hancur terkena bom dan tembakan. Frank pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Pada saat kejadian, dia berdua sedang bobogohan memadu kasih di pinggir pantai sambil menikmati indahnya laut. Wadaw! Like yours.
Inspektur ini terus menanyai Frank, terdapat 2.500 selongsong peluru yang berada di sekitar rumahnya. Apakah kamu tidak tahu siapa pelakunya? Frank lalu kembali menjawab bahwa dia tidak mengetahui apa-apa dan Frank selama ini dia juga tidak mempunyai musuh. Tidak lama kemudian anak buahnya datang mengetuk pintu menyampaikan bahwa inspektur telah ditunggu pimpinannya di bawah. Dan inspektur meninggalkan mereka berdua di ruangan. Di dalam ruangan, Lai mencari informasi pelaku kejahatannya lewat komputer dan Lai pun berhasil menemukan orangnya. Lai langsung ngeprint data alamat bos mafia itu. Setelah itu Frank dan Lai dilepaskan oleh inspektur dan memberikannya uang ongkos untuk pulang. Duh, baik banget Pak Mustafa ini ya guys. Hai. Oke, lanjut. Ketika Lai mengajak Frank naik taksi dan ngontrol bos mafia itu untuk balas dendam, Frank menolaknya bahwa dia sekarang ingin menjalani hidup yang tentram dan damai. Lai pun akhirnya membuka rahasia besar yang diketahuinya selama ini. Lai mengatakan bahwa ada 400 orang yang sedang sekarat dan dia sedang disekap di dalam kontainer termasuk orang tua dan adiknya yang akan diperjualbelikan. Hanya si bos mafia itulah yang satu-satunya yang mengetahui kontainer itu berada. The ship arrives today. Setelah kembali ke dalam ruangan, akhirnya Bapak Mustafa ini menemukan petunjuk setelah membuka komputernya. Adegan berpindah ke kantor si bos mafia. Pada saat si bos memasuki ruangan, Frank langsung menonjoknya. Ternyata Lai dan Frank telah berada di ruangan. Si Frank menodongkan senjatanya, lalu Lai mencari informasi data lokasi nomor kontainer yang di dalamnya membawa 400 orang yang akan diperjualbelikan. Si bos mafia ini mengatakan bahwa ayahnya Lai seorang penjahat. Dialah di balik semua kejahatan ini. Selang beberapa menit datanglah laki-laki bersama anak buahnya. Dia bernama Tuan Kuai. Ternyata Kuai adalah ayahnya si Lai. Tuan Kuai berkata bahwa dia ingin sekali menginginkan Lai melanjutkan usahanya yang ilegal itu. Namun Lai menolaknya. Justru dia berbalik arah. Lai ingin mengakhiri usaha ayahnya itu dan kembali ke jalan yang benar. Lai pun ditangkap dan Frank dihajar sampai pingsan. 95 made it here alive. Tidak lama kemudian Inspektur Mustafa yang sedang menyelidiki kasus ini datang menemui bos mafia itu. Di ruangan telah berada Frank yang sudah ngagoler. Si bos mafia berkata bahwa Frank telah menyerang, memeras, dan mencoba menculik anak buah Kuai sebagai rekan bisnisnya itu. Frank pun langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Frank terbangun dari pingsannya. Ayahnya si Lai yaitu Tuan Kuai sebagai ketua komunitas bisnis nasional, dia menuntut Frank di penjara selama-lamanya. Inspektur Mustafa kembali bertanya, sebaiknya Frank berkata jujur sama saya. Apa yang sebenarnya terjadi atuh? Dan akhirnya Frank pun berkata jujur dan berterus terang bahwa telah terjadi penyekapan 400 orang warga Asia di dalam kontainer yang akan diperjualbelikan. Dan Frank mempunyai waktu 12 jam untuk menangkap dan membebaskan mereka. Akhirnya mereka berdua bersandiwara. Frank berpura-pura menyandera Inspektur Mustafa agar supaya dia bisa keluar dengan mudah dari kantor polisi. Anybody moves in that camp. Laissez-moi être bandin, il est capable de tout. Baissez vos armes. Laissez-moi être bandin, il est capable de tout. I met up and never had to act super kick at. Baby, what you gon' give me now? 50 as rings for my little pig cat. Come on, give me a hand. Setiba di pelabuhan, Frank diberi senjata milik inspektur, namun dia menolaknya karena Frank telah mempunyai senjata yang lebih canggih. It's a good boat. Tiba di dermaga bermodal senjata dan stetoskop, Frank memeriksa satu persatu kontainer tersebut. Di dalam ruangan, Frank melihat Lai sedang ditampiling oleh Tuan Kuai.
karena dia menolak Atah-Atah untuk meneruskan usaha ayahnya yang haram itu. Prank lalu bereaksi menembak dan menghajar para penjahat yang ada di situ. Pak, pak, pak. Kontainer yang sudah berangkat dan Prank mencoba untuk mengejarnya, namun digagalkan oleh para penjahat itu dan kembali terjadi perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan semua para penjahat itu, Prank pun langsung gaspol mengejar kontainer tersebut. Berhubung mobil yang digunakan sudah butut dan tua, mobil tersebut jadi mogok dan keluar asap. Prank yang sedang kebingungan, tiba-tiba ada pesawat melintas yang akan mendarat. Prank langsung berlari mengejar pesawat capung itu dan meminta untuk mengantarkannya. Setelah mengejarnya, Prank berhasil menemukan kontainer itu. Kemudian meminta pilot untuk menelpon polisi agar meminta bantuan secepatnya. Dengan menggunakan parasut, Prank loncat dari pesawat tersebut. Lalu Prank mendarat di salah satu kontainer. Tanpa dilama-lamain lagi, Prank langsung mengambil alih kontainer itu. Tapi tiba-tiba si bos mafia datang dan terlibat perkelahian yang menegangkan. Sampai Prank terkena tendangan maut si bos mafia itu hingga jatuh ke bawah kontainer. Wow! Tapi tidak semudah itu Perguso untuk mengalahkan si Prank. Ternyata Prank masih hidup, kegulantungan di bawah kontainer. Prank yang adu gelajar menahan kesakitan dirinya supaya tidak jatuh, terus-terusan ditembak oleh Kwai. Setelah berhasil selamat dari tembakan Tuan Kwai, lalu Prank kembali menghajar si bos mafia dengan cara mencekiknya menggunakan kaki dan dilemparkan ke jalan. Serasa semuanya sudah selesai, Prank membawa kontainernya ke pinggir pantai. Namun tiba-tiba Tuan Kwai yang masih hidup datang langsung menodongkan senjata dan menyuruh Prank turun dari mobil. Prank dibawa ke sebuah tepi jurang untuk dibunuh. She'll come around, but you won't be here to... I know she'll never stop being who she is. Prank langsung ditembak oleh Kwai. Bukannya Prank yang mati, akan tetapi Tuan Kwai lah yang is dead. Ternyata Lai yang menembak ayahnya sendiri dari belakang. Lai pun ditenangkan oleh Prank. Tidak lama kemudian Inspektur Mustafa bersama anak buahnya datang. Setelah pintu kontainer dibuka dan ternyata emang benar terdapat ratusan orang yang akan diperjualbelikan. Tidak guys. Inspektur Mustafa pun mengucapkan terima kasih karena Prank telah menggagalkan kejahatan perdagangan manusia. Dan film pun selesai. Tutup lawang si Gotaka. Oke, bagaimana guys, filmnya rame kan? Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa ya. Oke, thank you banyak, hatur nuhun. Terima kasih banyak, hatur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.